Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya garis bawahi dulu ya. Raffi Ahmad tanpa dia masuk ke pemerintahan juga dia udah kaya kok. Udah banyak duitnya kok. Saya nggak kenal sama Raffi Ahmad. Tapi saya lihat dari dia punya durasi dalam panggung hiburan sudah menghasilkan cukup banyak uang kok. Bahkan dia sudah punya uang ratusan miliar loh. Jadi kalaupun seandainya direkrut oleh pemerintah Pak Prabowo dalam jajaran kabinetnya, yang salah tuh apa? Sepanjang Raffi Ahmad ini memberikan kontribusi kepada negara sesuai dengan keilmuan dan keahliannya. Yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, tentang masalah kalau ada saudaranya yang masuk dalam jabatan-jabatan tertentu, menurut hemat daripada masyarakat sepihak, ya, menurut daripada masyarakat sepihak bahwa ini ada kejanggalan seolah-olah maklar kasus, itu kan interpretasi dia. Kalau bagi saya mau siapapun itu, sepanjang itu dia mempunyai kapabilitas, integritas, impact yang dia kuasai sesuai dengan keilmuannya di posisinya yang sedang dia duduki, nggak ada yang salah. Saya kasih contoh, kalau saya jauh-jauh deh, saya punya anak, ya. Sekarang menjabat di kepolisian tuh, ada yang satu udah kombes, ya satu sudah AKBP di kepolisian loh, regenerasi saya loh ya. Ada juga di angkatan udara ya, tamatan akademi semua tuh. Terus mereka kan punya kapasitas, punya kapabilitas. Ada yang salah. Kecuali kalau seandainya dia nggak punya apa-apa terus didudukan di sana, nah itu salah. Nah, jadi marilah kita berpikir yang positif dan progresif. Sepanjang itu positif, tidak ada yang salah. Tapi kalau dipaksakan menduduki suatu jabatan yang tidak sesuai dengan keilmuannya, itu yang merusak tatanan negara. Apalagi kalau saudaranya dipaksa-paksakan masuk kepada posisi itu dengan menghalalkan segala cara, itu baru salah. Gitu. Kira-kira paham ya median ya? Apalagi, pertanyaan lagi? Oke, Daus. Apa lagi? Berarti yang terkait tudingan atau dari omongan dari netizen itu tidak benar lah, gitu bisa dibilang. Saya tidak mengatakan benar atau tidak. Saya tetap posisi yang netral. Apakah dia berbicara itu punya data, fakta, bukti, realita? Enggak. Dudukannya itu tidak sesuai dengan keilmuannya? Enggak. Nah, jangan sampai gara-gara hanya faktor sirik, dengki, tidak suka, kemudian memujakan seseorang. Contoh aja lah masa Pak Jokowi ini lah. Ini kan gara-gara hanya kena sirik, tidak suka, semuanya dikorek-korek, sampai anak-anaknya dikorek-korek semua. Sampai kuburan daripada orang tuanya didatengin. Ini kan tidak manusiawi. Nah, kita kembalikan pada orang-orang itu kalau diperlakukan seperti itu. Hukum karma kan berlaku. Ya. Seketika kau menjolimi orang, kau jangan salahkan kalau kau tuh akan diperlakukan orang yang sama. Makanya hidup itu bersahaja, jangan suka nyakitin orang, jangan suka menjolimi orang. Justru kalau bisa kau bermanfaat bagi orang lain, itu justru amal bagimu. Gitu kira-kira ya. Oke, Pak Irjan, sebagai praktisi hukum, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak isu informasi yang belum terbukti atau isu pejabat atau tokoh publik? Jadi gini ya, ini ada beberapa isu-isu yang berkembang belakangan ini ya. Saya garis bawahi dulu masalah isu tentang masalah Agustus berdarah, Agustus demo, dan lain sebagainya. Saya berharap kepada seluruh publik ya, jangan juga termakan hal-hal yang bisa membuat porak-poranda negara ini. Ya, itu yang perlu. Ya nggak ada lah gunanya. Soalnya masalahnya kalau lakukan juga demo besar-besaran juga, yang rugi masyarakat juga, yang rugi pencari kehidupan, nggak ada untungnya juga. Ya hentikanlah niat-niat orang tertentu memobilisasi tentang masalah demonstrasi ini. Kalau ada hal-hal yang harus pendapat tentang masalah program pemerintah, lakukan sesuai dengan salurannya. Datanya itu DPR. Saya rasa juga para petugas juga harus memberikan, ini kan hak publik. Namanya juga mengeluarkan pendapat di publik, itu dilindungi oleh
undang-undang kan itu kan ada undang-undangnya. Ya. Jadi nggak ada yang salah. Nah juga saya mintakan kepada media juga menyuarakan apa yang aspirasi masyarakat juga dari aspek-aspek yang objektif. Jangan membuat narasi juga di medianya, narasi membuat membakar supaya naik rating, kok membakar. Ini saya terbuka aja sama media ini, nggak usah. Tapi buatlah tuh narasi yang hidup, tapi orang jadi justru pengen mengetahui apa sih isi narasimu tuh. Yang intinya kita sama-sama membangun negara dengan aspek yang positif. Kalau ada pejabat-pejabat negara, kita minta juga kepada Pak Presiden berikan penegakan hukum yang positif. Saya harus jujur mengatakan pada akhir-akhir ini aspek penegakan hukum bubrah.